Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mulung Puntung. Keberadaan kali ini saya akan membahas misteri-misteri hantu yang ada di Indonesia. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya guys. Kuntilanak Nusantara. Kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik, berambut panjang dan berpakaian putih yang senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di kepala kuntilanak. Beberapa peristiwa kuntilanak yang muncul di masyarakat, misalnya kuntilanak merah di Sukabumi, Jawa Barat, kuntilanak di Pohon Beringin Taman Sari, Jakarta Barat, kuntilanak di Puskesmas Aur Kuning, Ketapang, Kalimantan Barat, kuntilanak melayang di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, kuntilanak seret peti mati di Jembatan Simpang Benteng, Mempawah, Pontianak. Beragam peristiwa ini muncul dari masyarakat baik lewat cerita, foto maupun video Sundel Bolong Nusantara. Sundel Bolong adalah arwah penasaran dari wanita yang mati karena diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya di dalam kubur. Sundel Bolong menurut mitos juga suka mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Menurut mitos, Sundel Bolong sangat malu dengan lubang pada badannya dan selalu berusaha menutupinya. Hantu ini sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Ada dugaan bahwa mitos ini dahulu diciptakan dan disebarkan di Nusantara untuk menghindarkan wanita yang berjalan sendirian saat malam hari di pedesaan dari gangguan laki-laki yang berniat jahat, terutama untuk memperkosa. Pocong Nusantara. Pocong atau pocongan adalah istilah yang merujuk kepada jenazah yang dibalut kain kafan. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Pengenaan kafan biasanya dilakukan setelah jenazah dimandikan, dan ketujuh lubang utama tubuh, kedua mata, kedua lubang hidung, dua lubang telinga, dan anus, disumbat kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan, pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Beberapa peristiwa pocong yang muncul di masyarakat, entah dari cerita, penampakan foto maupun rekaman video, misalnya pocong di Hotel Grand Menteng, Jakarta, pocong di Dusun Kerdu, Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah, pocong di depan Mapolda, Sumatera Barat, pocong di Taman Dirgantara Genderuwo Nusantara. Genderuwo adalah makhluk halus yang berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan rambut lebat menutupi tubuh. Genderuwo biasanya singgah di pohon besar teduh atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Konon makhluk ini dapat berkomunikasi dengan manusia dan juga bisa menyukai manusia. Menurut cerita, genderuwo hanyalah berkelamin pria dan dapat menghamili perempuan, bahkan menghasilkan keturunan dari hubungan itu. Konon genderuwo berasal dari arwah orang meninggal yang belum mau naik ke akhirat. Peristiwa yang muncul di masyarakat, misalnya peristiwa genderuwo di Desa Pagar Marbau Terbay, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, genderuwo di Desa Kiringan, Takeran, Magetan, Jawa Timur, genderuwo di Kartini, Binjai Kota, Medan, Wewe Gombel, Jawa. Wewe Gombel atau Kalong Wewe adalah roh dari seorang wanita yang suka menculik anak kecil yang lagi bermasalah sama orang tuanya. Konon, ada wanita meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena telah membunuh suaminya. Peristiwa itu terjadi setelah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami melakukan hal itu karena istrinya tak bisa memberikan anak yang sangat diharapkannya. Akhirnya ia dijauhi dan dibenci suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Konon asal-muasal Wewe Gombel dari daerah Bukit Gombel, Semarang. Disitulah konon letak lokasi Wewe Gombel berada. Beberapa orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kerajaan hantu. Peristiwa yang muncul di masyarakat, misalnya Wewe Gombel di Semen, Pondok, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah, Kuyang, Kalimantan,
Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia, wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Tuyul, Jawa tuyul, adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak yang gemar bermain di tengah malam. Menurut cerita, untuk menangkal tuyul orang biasanya memasang kepiting di sejumlah sudut rumah karena tuyul dipercaya menyukai kepiting sehingga ia lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Peristiwa yang muncul di masyarakat, misalnya tuyul di Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat, tuyul di Desa Gianti, Mujahidin, Temanggung, Jawa Tengah. Orang Bunian, Sumatera Barat. Orang Bunian adalah sejenis makhluk halus yang dikenal di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Bentuknya menyerupai manusia. Tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggal penghuninya. Biasanya bila hari menjelang sore di pinggir bukit akan tercium sebuah aroma yang biasa dikenal dengan nama masakan dewa atau samba dewa. Aromanya mirip bau kentang goreng. Hal ini boleh ditanyakan langsung kepada masyarakat Minangkabau. Satu hal lagi, dewa lebih dikonotasikan bergender perempuan, yang cantik rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi yang umum di agama lain. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa. Ada juga istilah orang dipelihara dewa, yang semenjak bayi sudah dilarikan oleh dewa. Cerita ini masih masyhur sampai sekarang. Lik Bali. Lik adalah penyihir jahat yang hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu lik. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari lah berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk lik menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi seperti Rangda. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup. Dalam cerita, lik dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Lik dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, kemudian menghisap darah si bayi yang masih di kandungan. Konon apabila menusuk leher lik dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, lik tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, lik akan mati. Rangda Bali. Rangda adalah ratu dari para lik yang suka menculik dan memakan anak kecil, serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Rangda digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan serta memiliki kuku panjang. Wajahnya menakutkan dan memiliki gigi yang tajam. Nama Rangda berarti janda. Rangda sangatlah penting bagi mitologi Bali. Pertempurannya melawan Barong atau melawan Erlangga sering ditampilkan dalam tari-tarian. Tari ini sangatlah populer dan merupakan warisan penting. Suster Gepeng, Jawa Timur. Suster Gepeng berwujud penampakan seperti suster, tetapi seluruh badannya gepeng karena terjepit lift. Konon, kejadian ini pernah terjadi di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya. Cerita itu berkembang ramai di masyarakat saat seorang suster yang sedang jaga di rumah sakit mati karena terjepit lift di rumah sakit itu. Walaupun sebelum ada cerita itu, rumah sakit itu memang dulunya terkenal angker dan seram. Orang-orang yang sedang menunggui saudaranya yang dirawat di rumah sakit itu, yang kamarnya berdekatan dengan lift, pasti akan disambangi suster ini pada tengah malam untuk just to say hello. Suster ini tidak bisa menampakkan senyum manisnya karena lah datang dengan kepala yang gepeng dan berlumuran darah. Palasik, Sumatera Barat. Palasik menurut cerita, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau, Sumatera Barat adalah sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan Minangkabau, Palasik bukanlah hantu tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang memiliki balita, karena makanan Palasik adalah anak bayi balita, balk yang masih dalam kandungan, ataupun yang sudah mati, dikubur. Tergantung dari jenis Palasik tersebut, ilmu Palasik dipercayai sifatnya turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya pun akan jadi Palasik. Pada umumnya Palasik bekerja dengan melepaskan kepalanya. Ada yang badannya berjalan mencari makan, dan ada pula yang kepalanya melayang-layang mencari makan.
Suster Ngesot Nusantara. Suster Ngesot adalah hantu yang berpakaian seperti suster-suster di rumah sakit yang berjalan ngesot. Hantu suster ngesot konon banyak di rumah sakit yang tua, terutama di lorong-lorong rumah sakit. Konon, sejarah awal suster ngesot adalah ada seorang suster yang diperkosa sama dokternya, dan suster tersebut hamil, si dokter tidak mau tanggung jawab. Suster tersebut dibunuh dan dimasukkan ke dalam kamar mayat. Konon di rumah sakit Yup, Cipto Mangunkusumo, Jakarta merupakan asal-usul suster ngesot. Selain itu, banyak juga kasus penampakan yang terjadi di bangunan rumah sakit yang cukup tua ini. Di UGD sering terdengar bunyi orang main air. Ketika dicek juga tidak ada siapa-siapa. Entah dari kapan kisah serem itu muncul di sekitar kamar mayat. Konon, awal cerita suster ngesot berasal dari kamar mayat rumah sakit tersebut. Sampai sekarang belum ada bukti konkret mengenai penampakan suster ngesot di tempat tersebut. Jerangkong, Jawa. Jerangkong atau tetekan adalah hantu berwujud tulang belulang kerangka manusia. Hantu ini suka berkeliling dari kampung ke kampung, mungkin beliau dulunya petugas ronda. Kemunculannya antara jam 1 muara 21 disebut tetekan karena kalau berjalan mengeluarkan bunyi tek-tek-tek yang ditimbulkan dari benturan rahang atas dan rahang bawah. Hantu jerangkong sangat suka mengganggu orang, terutama anak-anak kecil. Konon, anak yang sempat mendengar atau melihat jerangkong ini akan menangis sepanjang malam. Ndas Glundhong. Jawa hantu Ndas Glundung atau Ndas Cumplung adalah hantu kepala manusia yang seram bermata merah dan meringis. Ada yang menyebut glundung plecek atau glundung meringis. Penampakan hantu ini biasanya diawali seperti bunyi buah kelapa jatuh. Tetapi ketika dilihat ternyata kepala orang jatuh. Hantu ini suka mengganggu dan mengejutkan orang dengan cara menggelundung secara tiba-tiba di depan banyak orang. Konon, ia adalah kepala orang-orang yang mati dengan cara disembelih. Ndas Glundhung kononi banyak muncul di tempat-tempat bekas pembantaian pada zaman pengganyangan PKI, Partai Komunis Indonesia, 1965 dan setelahnya. Parakang, Sulawesi. Parakang adalah seseorang yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, benda, dan apa saja yang bentuk dan modelnya aneh dan menyeramkan. Ada yang menyebut berubah menjadi kambing dengan indera penciuman yang tajam. Konon suka mengganggu orang sakit dengan menghisap anusnya. Ada yang berubah menjadi anjing tetapi tidak memiliki ekor dan kaki anjing di belakang lebih tinggi. Jelmaannya bisa juga berubah menjadi kucing, babi, dan hewan-hewan lainnya. Yang membedakan makhluk ini tidak mempunyai ekor. Selain menjelma menjadi hewan, terkadang parakang juga bisa menjelma menjadi tumbuhan dan benda. Misalnya pohon pisang dan tempat ayam bertelur. Konon untuk mengusir parakang, dapat memukul badannya menggunakan satu helai sapu lidi. Memukulnya cukup satu kali, jika lebih, konon yang mukul menjadi sasaran parakang. Konon parakang ini amat berbahaya, bisa memakan orang yang sedang sakit atau bayi. Ilmu parakang ini bisa didapat berdasarkan keturunan, atau mendapatkan ilmu parakang dari seseorang antu batu. Antu Banyu hantu lokal ini berasal dari Sumatera Selatan yang berlokasi di Sungai Musi dan Muara II. Namun hantu ini juga ada di wilayah Kalimantan dengan sebutan hantu Banyu. Konon, wujud dari hantu ini merupakan perempuan berambut panjang dengan tubuh yang sangat berat. Bukan itu saja, setiap kapal yang dinaiki olehnya pasti selalu tenggelam. Ciri mayat yang dimakan oleh hantu Banyu, itu biasanya terdapat lubang di bagian ubun-ubun dan punggungnya. Banaspati yaitu hantu lokal asal Jawa Tengah yang mendiami beberapa wilayah saja. Hantu ini tidak berwujud seperti manusia, melainkan bola api yang bisa membakar dan menghisap darah seseorang. Legenda menyatakan kalau Banaspati itu merupakan perwujudan dari manusia yang menguasai ilmu hitam tingkat atas. Oleh karena itu ketika dia meninggal, dia berubah menjadi Banaspati. Jika dikejar olehnya, orang tersebut harus menceburkan diri ke sungai atau ke perairan. Begu ganjang sangat terkenal di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli. Entitas gaib satu ini memiliki perawakan yang tinggi dan hitam, persis seperti Slenderman. Bukan itu saja, sosok ini juga dapat dipelihara layaknya tuyul dalam masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan orang Batak, begu ganjang sangat berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Bukan itu saja, tiap kali ada kematian yang misterius dan tak wajar, mereka percaya kalau itu adalah ulah dari begu ganjang. Cerita sudah berakhir, tapi bayangan tetap tinggal. Yo, terima kasih sudah menonton. Kalau berani tunggu cerita horor selanjutnya, like, share, dan subscribe. Kalau kamu merasa ada yang mengawasi dari belakangmu saat nonton video ini, jangan menoleh. Honggen channel ini hanya untuk yang punya nyali. Sampai jumpa di kegelapan.